Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Kamis 9 November 2023, gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Perayaan ini menandakan bahwa gereja adalah tempat kudus, tempat yang dikuduskan Allah. Dan karena dikuduskan Allah menjadi tempat yang suci, maka sudah selayaknya kita memiliki rasa hormat pada gereja. Rasa hormat itu dicontohkan sendiri oleh Yesus dalam Injil hari ini. Diceritakan dalam Injil di saat Yesus melihat bait suci dijadikan urusan duniawi, ia lalu mengusir mereka. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Dengan mengusir para pedagang menunjukkan Yesus sangat mencintai rumah Bapanya. Yesus mengembalikan rumah Bapanya tempat suci, tempat kudus, tempat mereka untuk berbangun relasi dengan Tuhan dalam doa. Bukan menjadi tempat jual beli atau membuat maksiat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Injil hari ini hendaknya menjadi sebuah sapaan rohani untuk kita. Sebab kita sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kaum Farisi dengan versi yang berbeda. Kita sering tidak menghormati gereja sebagai tempat suci. Kita bisa melihat saat kita merayakan Ekaristi, banyak di antara kita yang asik bercerita, asik berdiskusi, asik bermain HP. Kita jumpai umat yang masuk gereja dengan mengenakan pakaian yang kadang tidak sopan. Dan kadang di dalam gereja kita lebih sibuk dengan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran hari ini menyadarkan, mengingatkan kita bahwa kita perlu memperbaharui diri kita. Kita perlu mengevaluasi hidup kita. Kita perlu bertanya bagaimana sikap kita bila dalam gereja. Apakah sudah pantas ataukah belum? Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tapi kita perbaharui diri kita masing-masing, keluarga kita. Jadilah gereja kita tempat suci, tempat doa, gereja tempat kita mengadakan perjumpaan dengan Tuhan.
tempat kita menemukan damai dan sukacita. Bagi saya ini penting. Siapa lagi yang bisa menghormati gereja kalau bukan kita sendiri? Maka mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah gereja kita tempat kudus. Tempat kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan karena itu jagalah sikap hidup kita, perilaku kita bila kita dalam gereja. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.